Sebenarnya penghasilan lebih banyak dari atlet, Mas, gitu. Cuma karena jangka panjangnya saya lihat, atlet itu kan ada batas umurnya sampai umur 30, jadi, saya fokusnya di jersey ini. Halo, nama saya Sandy Irawan Saputra, saya owner dari Special One Apparel Indonesia yang bergerak di bidang sport apparel. Special One itu kan dimulai tahun 2013. Pada saat membangun ini pun saya masih aktif di pemain liga profesional. Saat memulai usaha ini pun sebenarnya, langkah awalnya itu saya jual kendaraan saya. Untuk memulai usaha ini, saya beli beberapa mesin cetak yang, angka pembelian mesin cetaknya itu sesuai dengan, modal yang saya punya gitu. Kalau dibicarakan dari segi omset, pada saat saya menjadi pemain sama awal mulai saya usaha sih memang jauh banget gitu. Cuman memang ada beberapa, alasan yang kenapa saya pilih di dunia, sport apparel ini, karena banyak teman-teman saya yang pada saat saya masih main jadi atlet, itu masa depannya bingung gitu, nggak tahu mereka harus bagaimana pada saat setelah selesai menjadi atlet itu. Sebenarnya penghasilan lebih banyak dari atlet, Mas, gitu. Cuma karena jangka panjangnya saya lihat, atlet itu kan ada batas umurnya sampai umur 30, jadi, saya fokusnya di jersey ini. Untuk kita banyak bekerja sama dengan, BUMN, dengan, perusahaan-perusahaan swasta, dengan komunitas gitu. Tapi yang paling banyak penjualan laku itu adalah di, jersey pakaian olahraga itu. Sebenarnya macam-macam gitu. Kalau dari jersey bola karena memang demand-nya besar gitu. Jadi, daya sanggup, biasanya kita itu mengerjakan dalam 1 minggu itu 1.000 piece jersey. Gitu. Jadi kalau misalnya dalam 1 bulan kita sekitar 4.000 piece gitu. Tapi demand yang paling besar adalah di jersey sepak bola atau futsal. Oh iya, jersey running itu sangat berpengaruh banget gitu karena kan, setiap, order yang dia buat itu beda dengan jersey bola gitu. Oke, jersey bola misalkan, banyak komunitasnya cuman nggak terlalu banyak seperti jersey running. Jersey running bedanya sekali PO dia itu bisa sampai ratusan hingga ribuan piece. Saat ini kita alhamdulillah bisa menyentuh omset di angka 600 sampai 800 juta per bulan. Karyawan kita alhamdulillah saat ini ada 25 orang. Ya, semua kita produksi sendiri. Oke, ini, tempat desain dari Special One Indonesia gitu. Semua produk yang dibuat itu awalnya akan dibuat dari sini. Di sini ada tim desain kami gitu. Nanti dia bikin mock-up-nya dulu, setelah mock-up dibuat, dia bikin file master, setelah itu dipindahkan ke mesin cetak gitu. Nah, mesin cetaknya kita menggunakan mesin cetak Mimaki JP150, kapasitasnya itu satu mesin itu bisa untuk 200 piece gitu. Kita punya 2 mesin cetak berarti, sekitar 400 piece untuk satu harinya yang bisa kita cetak gitu. Prosesnya bisa dilihat di sini. File yang dikirim dari komputer akan langsung dijalankan di sini gitu. Oke, di sini ada ruang press, sublimnya. Jadi dari, pencetakan mesin nanti akan pindah ke sini, dari mesin cetak yang di sana pindah ke sini, nanti kertas yang ini akan dipres ke mesin ini sepanas 200 derajat selama 40 detik. Nanti hasilnya tintanya akan pindah dari kertas pindah ke kain. Oke, dari proses tadi pengepresan sublim akan pindah ke meja potong. Nanti dari sini akan dibuat atau dibentuk pola
yang nanti akan siap untuk proses jahit selanjutnya. Oke, ini divisi jahit kita ada di sini. Nanti bahan yang setelah dipotong akan mulai diproses di sini dengan penjahit yang ada di tim kami gitu. Proses jahitnya itu biasanya dalam 1 hari untuk jersey itu penjahit bisa melakukan atau menyelesaikan sebanyak 30 atau 40 jersey. Oke, ini baju fantasi kita contohnya. Fantasi Indonesia gitu. Yang kita proses ini menggunakan bahan jaket dan logonya juga pakai bahan logo yang rubber tatami gitu. Jadi tahun 2018 saya dapat project dari satu provinsi, itu acara maraton dunia. Pada saat itu memang peresmiannya ada Pak Presiden sama Menteri gitu. Itu pun sangat cepat ya. Awalnya itu mereka menghubungi saya via telepon, minta dibuatkan sampel. Saya pun pada saat awal nggak ekspektasi kalau dia bikin sampai 3.000 piece gitu. Nah, saat sampel udah saya bikin, tiba-tiba di approval, minta quotation dan invoice. Setelah itu saya kirim. Nah, setelah itu prosesnya sangat cepat, 1 minggu deadline-nya gitu. 1 minggu karena kita profesional gitu, kita bikin sesuai timeline yang dia minta gitu. Cuma memang anehnya pertama itu pada saat pembuatan mereka nggak mau ketemu, pengirimannya juga nggak mau ditemuin. Tapi untungnya pada saat itu alhamdulillahnya yang dia transfer itu dengan invoice yang saya terbitkan semuanya sama, sesuai. Jadi mungkin saya bersyukur itu saya tidak dipanggil kembali gitu, cuma 1 kali panggilan aja di KPK. Karena memang saat itu salah satu money laundry mereka itu membuat acara maraton dunia itu sih. Sebenarnya hal ini sangat menjadi pembelajaran banget ya, terutama buat teman-teman aparel gitu, apalagi buat saya pribadi gitu. Untuk kedepannya sih lebih berhati-hati gitu. Walaupun sebenarnya kita pun nggak mengetahui asal uangnya itu dari mana mereka membayar kita gitu. Cuman kalau bisa antara invoice, terus kayak sesuatu yang quotation yang diberikan oleh ke customer, kalau bisa jumlahnya itu harus sama gitu. Jadi biar semuanya itu aman gitu. Yang pertama itu kan sekarang brand-brand lokal kita pun jujur ya nggak kalah dengan brand-brand yang ada di luar negeri gitu. Karena dari segi material, segi aksesoris, dan segi tenaga kerja SDM kita mampu gitu untuk bersaing sama luar negeri gitu. Karena kalau kita lihat baju-baju yang beredar di tim-tim Liga 1 atau tim-tim basket profesional atau volley gitu, rata-rata memang udah brand lokal yang menggunakan brand lokal gitu. Jadi untuk segi kualitas saya jamin brand lokal nggak kalah dengan brand luar itu. Iya betul sekali. Di brand lokal ini kita punya komunitas gitu. Komunitasnya itu memang mewadahi semua brand-brand vendor-vendor aparel sama aksesoris dan perlengkapan olahraga gitu. Nama wadahnya itu adalah Equinox gitu. Nah, di bawah naungan Equinox ini kita bisa sharing untuk pengembangan produk yang bagus seperti apa, dan kita ada gathering juga tiap tahunnya. Nah, dalam gathering itu biasanya dikasih pembicara-pembicara yang memang udah punya pengalaman yang sangat besar seperti aparel-aparel yang besar yang ada di Indonesia. Kalau pesan saya terhadap teman-teman yang atlet atau apa gitu, ya dipersiapkan masa tuanya gitu, karena kan masa umur atlet itu ada batasan umurnya gitu. Walaupun sebenarnya dari sekarang itu atlet mungkin lebih diperhatikan gitu, lebih ini gitu. Cuman jangan lupain untuk masa depan kita pun juga harus dipersiapkan gitu. Untuk awal memulai usaha itu yang penting harus percaya diri,
harus konsisten, harus jujur, sama harus punya mimpi yang besar gitu, agar bisa membangun usaha yang sustainable ke depannya, yang bisa bermanfaat buat orang banyak.